Yang gue heran ya, produknya kan udah banyak yang di-cancel. Gue udah lihat lah datanya, ada banyak penurunan penjualan mereka. Sangat-sangat signifikan. Tapi masalahnya, followersnya kok masih banyak? Hah? Kalian ngapain aja masih nge-follow mereka itu? Netizen-netizen ini, masyarakat ini ngapain aja masih nge-follow mereka? Gue tanya, lu masih nge-follow mereka berharap apa? Berharap dikasih mobil? Berharap dikasih rumah gitu? Berharap dapat giveaway-nya? Atau kalian masih berharap itu bisa ditransferin dia tuh kalau dia lagi hilaf gitu, pengen ditransferin mereka gitu? Ada-ada aja netizen ini. Jangan-jangan nih ya, jangan-jangan nih lu pada ini masih mau nih maafin mereka nih di masa depan. Jangan-jangan sebulan ke depan, 2 bulan ke depan kalian ngelupain gitu aja tuh apa yang udah dia lakuin ke kalian. Kalian lupain gitu aja tuh penipuan yang mereka lakuin itu ke kalian. Kacau kalian ini. Gue bukan masalah iri followers dia segitu, followers gue masih segini. Followers gue jutaan pun kalau gue nipu buat apa ya kan? Mending followersnya biasa-biasa aja, tapi ya bukan hasil dari nipuin, bukan hasil dari gimmick-gimmick jual agama ya kan? Sekarang jawab pertanyaan gue, kenapa lu pada masih nge-follow mereka sampai jutaan-jutaan itu, ha? Jadi kasus yang Nikita Mirzani makin menarik ya. Tim kuasa hukum dari Reza Gladys kini meminta dilakukan gelar perkara khusus. Alasannya menurut mereka ya ada indikasi penghalangan proses penyidikan karena 2 orang saksi belum dipanggil, yaitu berinisial O dan S. Saya menduga O adalah Dr. Oki dan S adalah Doktip, belum juga dipanggil menurut mereka. Tapi mari kita kupas pernyataan mereka secara lebih mendalam dan logis. Seberapa kuatkah argumen hukum yang mereka bawa? Dugaan kami adalah adanya perbuatan ya menghalang-halangi penyidikan ya, obstruction of justice. Artinya dari awal kami sudah sampaikan bahwa inisial O dan inisial S ini harus dipanggil kembali untuk dimintai keterangan terkait ya, pengaduan klien kami. Nah, dalam sistem hukum pidana Indonesia ya, yang berwenang memutuskan siapa yang dipanggil sebagai saksi adalah penyidik, bukan pelapor ataupun pengacaranya. Hal ini ditegaskan di dalam KUHP, di mana penyidik diberi diskresi atau kewenangan absolut ya, berdasarkan alat bukti dan kebutuhan pembuktian. Jadi ketika ada pernyataan harusnya saksi O dan S dipanggil, kita perlu tanya ya, harus menurut siapa? Apakah keharusan itu bersumber dari aturan hukum ataukah hanya harapan dari pihak pelapor? Kami anggap harus ada lebih dari 2 tersangka, dan sampai dengan sekarang terkait pembunuhan yang petunjuk jaksa, kami anggap penyidik dari Dirjen Polda Metro Jaya belum memanggil saksi O dan saksi S. Nah, pernyataan bahwa harus ada lebih dari 2 tersangka ini menandakan ya sebuah pendapat atau interpretasi pribadi dari pihak pelapor dan pengacaranya. Hukum pidana tidak bekerja berdasarkan harapan ya guys, tapi berdasarkan bukti. Jadi kalau memang ada cukup bukti terhadap pihak lain ya tentu penyidik akan bertindak ya. Tapi tanpa bukti tambahan yang kuat, penyidik tidak bisa sembarangan menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya karena diminta oleh pelapor. Pak Lihat Topasari bukan masalah-masalah tapi juga dalam perkara ini. Pertama, dia telah memberikan izin kembali terhadap milik saksi O. Padahal baru 1 hari disita. Selanjutnya, berdasarkan peristiwa hukum tanggal 14 kemarin terkait pihak tambahan, semua pertanyaan itu mengarah ke saksi O dan saksi S. Maka seharusnya sebelum kembalikan kepada kejaksaan, Pak Robert Topasari selaku pimpinan penyidik dalam perkara ini mengambil keterangan tambahan dari saksi O dan saksi S. Baru setelah itu dikembalikan berkas kepada kejaksaan. Kemudian pengacara juga menuduh penyidik ya menghalangi proses hukum karena tidak segera memanggil saksi tambahan sebelum menyerahkan berkas kembali ke jaksa. Tapi dalam praktiknya guys, kalau jaksa memang merasa perlu pemeriksaan ulang, jaksa akan memberikan petunjuk formal lewat P19. Jadi kalau tidak ada perintah eksplisit ya dari jaksa untuk memeriksa Dr. Oki dan Doktip, maka tidak ada pelanggaran prosedural ya menurut saya. Sekali lagi, penyidik bekerja berdasarkan prosedur dan bukti, bukan tekanan opini dan desakan sepihak. Nah, dari sini bisa disimpulkan ya bahwa proses hukum itu bukan soal siapa yang paling vokal, tapi siapa yang paling punya bukti. Penyidik bukanlah eksekutor keinginan dan harapan dari pelapor guys, tapi penyidik itu pelaksana hukum berdasarkan fakta hukum. Kalau memang ada yang merasa penyidik lalai ya mekanisme peradilan kan terbuka untuk diajukan. Analogi sederhananya gini deh, bayangkan penyidik itu adalah seorang dokter ya, dan pelapor itu pasien. Pasien boleh menyampaikan gejala, boleh meminta obat ini dan itu, tapi keputusan tetap di tangan dokter kan yang punya ilmunya. Apakah akan ditindaklanjut operasi atau hanya sekedar rawat jalan saja. Nah, penyidik juga begitu guys, dia bukan tukang suruh, dia bekerja berdasarkan hukum, bukan pesanan.
Jadi kalau kita dengar harus begini, harus begitu dari pelapor, jangan telah mentah-mentah ya. Tanyakan dulu nih, harus menurut siapa, hukumkah atau keinginan pribadi. Tuh dokter Amira maksudnya siapa, dokter Janet? Dan itu maksudnya dia buka just tip, hand carry, kemudian mau menghindari pajak, kemudian katanya tadi mau bawa barang dari Korea, dari Cina gitu ya. Itu sebutannya bukan just tipper. Aku bertanya dengan nada selembut-lembutnya, itu namanya just tipper atau bukan? Tahun berapa itu? 2018. Berarti sudah lama ya. Udah lewat sih. Harusnya nggak usah dipermasalahin ya, dokter Janet. Kalau udah lama sih, semoga sekarang si dokter Amira itu sudah berbenah. Udah berbenah belum dokter Janet? Aku bertanya dengan nada yang lembut sekali. Terus itu sebutannya apa dok Janet? Kalau membawa barang-barang dari Cina, dari Korea, sampai mau mengibuli supaya tidak kena pajak gitu ya? Gitu nggak sih dok Janet? 2018 ya? Breaking news, breaking news, breaking news ya. Kalian bisa baca sendiri tag lokasi yang ada di Instastory-nya Bu Heni Sagara yang diupload kemarin. Polda Jawa Barat. Ternyata laporan polisi yang dibuat oleh Ibu Heni Sagara ini di Polda Jawa Barat itu banyak sekali, banyak. Semua dilaporkan bajer-bajer yang memfitnah Ibu Heni Sagara ini dilaporkan di Polda Jawa Barat. Tak satu pun disisakan. Oh my god. Ini bukan gue yang ngomong, bukan gue yang lebay. Kalian lihat sendiri status IG story-nya Ibu Heni Sagara ini. Gak ada satupun buzzer tersisa. Gak ada satupun buzzer tersisa. Wah, teruntuk Ibu Plastik yang dikatakan oleh Ibu Heni Sagara ini. Tim Ibu Heni Sagara ini sangat hebat sekali mengumpulkan data-data tentang Ibu Plastik dan tinggal menunggu bom waktu ini meledak. Dan ingat, besok Rabu jangan sampai tidak hadir memenuhi panggilan Polda Jawa Barat. Wow. Jangan sampai tantrum dan ikuti alur demi alur proses hukumnya sampai pakai baju orange. Dan ini merupakan janji Ibu Heni Sagara kepada anak-anaknya untuk membalaskan fitnahan yang ditujukan kepada Ibu Heni Sagara ya selama 8 bulan ini di black campaign oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Kini semuanya harus dipertanggungjawabkan. Wow, jujur asli ini bakalan heboh banget. Bakalan heboh banget. Oh wow. Kenapa? Hari ini infonya orang-orang yang sudah dilaporkan oleh Ibu Heni Sagara di Polda Jawa Barat itu harusnya memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat untuk surat panggilan yang kedua kalinya, bukan yang pertama lagi. Dan hanya ada satu dokter yang hari ini sudah mengkontak atau menghubungi pihak penyidik Polda Jawa Barat. Mungkin ya konfirmasi bahwasannya dia akan hadir ya. Tetapi lain dari situ belum ada yang konfirmasi atau telepon ke penyidik Polda Jawa Barat apakah hadir atau bagaimana. Kalian bayangkan saja jika yang lainnya ini tidak ada confirm atau mengkontak atau menghubungi pihak penyidik Polda Jawa Barat,
bahkan ini sudah merupakan surat panggilan yang kedua, tetapi tetap tidak dapat memenuhi panggilan, itu artinya nanti akan ada upaya jemput paksa. Bahkan Bu Heni Sagara juga sudah menotis media-media agar siap-siap. Wow.